Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Otomotif dimanapun Anda berada. Semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan menjelaskan tentang platina DC ya. Platina DC disebut DC karena catu dayanya atau sumber tenaganya ya, sumber listriknya itu dari aki ya. Kemudian ini ya komponen-komponennya yang terkait dengan sistem platina adalah sekring ya, kemudian kunci kontak ya, terus kemudian ini unit coil ya. Coil itu nanti sebenarnya konstruksinya kita terangkan nanti aja di cara kerja ya. Kemudian ini platina ya. Fungsi platina nanti adalah untuk memutus dan menghubungkan arus ya. Kemudian kondensor, di sini ada 3 fungsi ya kondensor. Yang pertama adalah untuk menyimpan arus sementara. Kemudian yang kedua untuk mengamankan platina dari terbakar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyuplai arus agar terjadi loop lagi ya dengan cepat ya ke kumparan yang primer ini. Ya. Sekarang untuk yang ini adalah busi ya. Itu skema untuk platina DC ya. Berikutnya kita fokus ke cara kerjanya. Untuk cara kerja platina yang pertama adalah dalam kondisi ketika platina dalam posisi tertutup. Ya, ini platina dalam kondisi tertutup. Dalam kondisi seperti ini ya, arus mengalir ya. Ketika kita sudah kunci kontak on juga, arus mengalir dari aki positif, kemudian sekring atau fuse, kemudian kunci kontak, kemudian kumparan primer ya, ini kumparan primer, coil kumparan primer menuju ke platina, dari platina menuju ke massa, sehingga di sini terjadi loop ya, arus yang melingkar ya, yang memutar seperti ini ya, dari positif ke massa dan seterusnya muter terus. Dalam kondisi seperti ini ya, sebenarnya inti besi ini posisinya nanti di tengah ya. Kalau kita lihat konstruksi coil, maka seperti ini ya, sehingga lilitan primer ya pada satu inti besi yang sama, pada massa yang sama ya. Begitu pula lilitan sekunder yang merah ini ya, pada inti besi yang sama, pada massa yang sama. Ini yang ke cok busi ya. Ini jadi satu kesatuan ya, tapi kalau di skema digambar kayak misah gitu, karena memang untuk yang di skema simbol ya, seperti itu ya. Lanjut ya ke kemagnetan di inti besi ini ya. Terjadi kemagnetan pada inti besi ya, dan terjadi itu karena adanya lilitan di kumparan primer ya. Seperti itu ya. Yang namanya motor tentunya akan berputar terus ya. Karena motor akan berputar sehingga suatu saat akan sampai pada tanda F. Perhatikan, kita akan lihat pada skema berikutnya. Ya, seperti ini. Motor akan muter terus, ini arah putarannya ke sini ini ya. Karena motor berputar terus, suatu saat ini akan ya, muternya cuman dia dalam satu putarannya itu nanti sudah ketemu F lagi nih. Ya. Ketika F bertemu dengan tanda segitiga ini ya, bukan hurufnya ya, tapi tandanya F ya, dan saat itu awal platina membuka ya, platina benar-benar awal membuka, bukan pas posisi buka yang lebar, posisi awal membuka. Dalam kondisi seperti itu, maka perhatikan di sini ya, kalau tadi sebelumnya kan rangkaian sebelumnya seperti ini ya, terjadi loop ya. Dalam kondisi platina membuka, maka loop terputus ya, lingkaran arus terputus ya, dan terputusnya saat F, dan di F itu awal membuka ya.
Sehingga kondisinya arus terputus lingkarannya. Ya. Tapi arus tetap ngalir. Ya, walaupun terputus, arus tetap ngalir ke arah kondensor ini. Ya. Dan dia nggak terbuang ke massa. Nggak melingkar ke massa positif dan seterusnya, muter gitu nggak. Dalam kondisi seperti itu, medan magnet yang di sini, di lilitan primer, tiba-tiba hilang. Ya. Ketika medan magnet tiba-tiba hilang, ya, justru saat itu terjadilah yang namanya induksi primer. Ya, disebut juga dengan EMF elektromotive force. Disebut pula dengan GGL, gaya gerak listrik. Itu tiga nama itu sama. Lalu kenapa kok bisa masuk arus putus kok malah timbul GGL, timbul EMF atau timbul induksi? Ya, ya memang seperti itulah ya. Diciptakannya seperti itu, sifat-sifat kemagnetan, kemudian sifat-sifat benda-benda yang ada, kita hanya bisa memanfaatkannya. Kenyataannya seperti itu. Ya. Ketika timbul induksi, ya, yang awalnya di sini 12 volt ya akinya ya. Kemudian meremen ke sini, kalau kita lihat tahanannya yang di sini kurang lebih 1 ohm. Di sini bisa kurang lebih 12.000 ohm. Di sini voltasenya bisa ribuan voltase. Ya, sehingga induksi primer ini meremen ke induksi sekunder karena tadi kita sudah jelaskan kalau kuil itu berada dalam kondisi satu inti besi ya, sehingga mudah saja untuk menular induksinya ya, dari induksi yang primer ke induksi yang sekunder. Induksi sekunder voltasenya ribuan, ini lebih besar voltasenya. Ya, sehingga dalam kondisi seperti itu terjadilah arus loncat ke busi ini. Sebenarnya bukan api yang loncat, sebenarnya itu arus, saking besarnya ada percikan di arus itu, mirip petir kecil itu ya. Itu saking besarnya voltase. Nah, itu arus yang loncat seperti itu yang di busi itu, itulah yang dimanfaatkan untuk proses pembakaran atau firing ya. Dan saat itu terjadi ketika platina awal membuka. Ya. Dan kondisi saat platina awal membuka berarti arus loopnya atau lingkaran aliran listriknya itu terputus. Dan saat itu kemagnetan tiba-tiba hilang. Justru saat itu timbul induksi EMF elektromotive force ataupun gaya gerak listrik. Inilah yang dimanfaatkan untuk proses pembakaran pada sistem platina ya, terkhusus ini platina DC. Sebenarnya AC sama DC sama, tapi saya menjelaskannya pakai yang platina DC ya. Demikian ya, mudah-mudahan sobat otomotif bisa terpahami ya. Intinya sebenarnya intinya adalah nanti menggunakan teori kemagnetan, dan intinya sebenarnya induksi, dan induksi itu dimanfaatkan untuk terjadinya percikan api di busi ya, karena ketika lewat koil otomatis ini mirip transformator, bisa menaikkan tegangan ketika lewat sini. Ya, itulah cara kerja basic untuk sistem pengapian konvensional platina DC. Ya, nanti kalau paham ini, berikutnya untuk yang sistem pengapian CDI, sistem pengapian TCI, atau yang ke ECU atau ECM, insya Allah akan lebih mudah. Karena nanti basic-basicnya tidak lepas dan tidak keluar dari prinsip teori kemagnetan dan induksi. Baik, kondisi berikutnya ketika platina menutup kembali ya. Saat platina menutup kembali ya, maka langsung terjadi loop ya, dari aki positif ya, sekring, kunci kontak, koil primer, platina, dan ke massa ya. Nah, tapi di situ kondensor juga ikut menyuplai arus dengan cepat sehingga mempercepat terjadinya loop ketika platina menutup lagi ya. Yang awal tadi ketika membuka, kondensor bisa mengamankan platina dari adanya percikan dari terbakarnya platina. Demikian ya, itu di antara kondisi saat platina menutup kembali dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi kesimpulannya untuk sistem platina, yang pertama adalah sistem platina untuk memutus medan magnet dengan cara memutuskan arus. Karena apa? Karena saat platina membuka itu, ya, dengan arus yang terputus justru
medan magnet hilang dan timbul induksi. Yang kedua, induksi menimbulkan gaya gerak listrik yang ditingkatkan ribuan voltase oleh koil. Dan yang ketiga, arus listrik dengan ribuan voltase bisa lewat busi seperti petir kecil. Itulah yang digunakan untuk firing atau proses pembakaran. Yang keempat, busi memercikkan api saat platina membuka. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kami, Instruktur Auto Champion Training Center. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.